Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang dikisahkan daripada Imam Atha As-Silmi, beliau punya keseharian. Beliau memiliki aktivitas hari-hari, yaitu menenunkan pakaian, atau bisa disebut juga sebagai penjahit pakaian ataupun pendesain pakaian. Maka setiap harinya beliau sangat menggeluti di atas apa yang beliau kerjakan. Maka singkat cerita, pada satu waktu beliau mulai berpikir bagaimana caranya mendesain pakaian untuk bisa menjadi pakaian yang paling istimewa. Beliau kerahkan waktunya, beliau kerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa menghasilkan sebuah pakaian yang nantinya pakaian itu akan terjual dengan jumlah yang mahal. Kemudian pakaian itu akan merajai daripada pasar. Maka Atha As-Silmi terus mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan pakaian yang memiliki kualitas yang tinggi. Maka tibalah saatnya, setelah berbulan-bulan beliau menghabiskan untuk membuat satu pakaian yang akan siap merajai daripada pasar. Maka beliau membawanya kepada seorang distributor yang kebiasaan beliau memang menerima daripada pakaian-pakaian daripada penjual yang akan dipasarkan. Maka pada ketika itu, dengan hati yang begitu senang, beliau melihat hasil pakaian yang beliau tenunkan itu, ini akan menjadi pakaian satu-satunya yang paling istimewa yang pernah ada. Ini akan menjadi satu pakaian yang benar-benar memiliki kualitas yang tinggi. Tidak akan pernah ada pakaian yang memiliki kualitas yang sama oleh apa yang dilakukan oleh dirinya. Ketika beliau menyerahkan pakaian itu kepada distributor pakaian, selayaknya seorang distributor pakaian yang sudah khibrah, beliau melihat dari pakaian, dari desain yang dilakukan, maka Atha As-Silmi menyampaikan, ini pakaian saya jamin dia akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Saya hari ini akan mendapatkan banyak uang. Sehingga tuan distributor mengatakan, Tuan, pakaian yang Anda serahkan kepada saya memang memiliki kelebihan menurut Anda, namun menurut saya ini pakaian punya kekurangannya di sisi sebelah sini, di sisi sebelah sini, di sisi sebelah sini, dan disampaikan banyak hal terdapat kekurangan-kekurangannya. Maka pada saat ketika itu Imam Atha As-Silmi menangis. Beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau bahkan sempat terisak-isak tangisan beliau, sehingga dikatakan oleh distributor, wahai tuan, tak perlu kau menangis, tak usah kau menangis lagi. Pakaianmu yang tadi kuhargai dengan harga 4 dirham akan kuberikan sesuai dengan apa permintaanmu. Permintaanmu mungkin harganya 40 sampai dengan 50 dirham. Namun saya hanya membayar dengan harga 4 dirham. Ya sudah, kalau memang dengan harga seperti itu, saya akan tambahkan sesuai dengan permintaan kamu. Yang penting saat ini kamu jangan menangis.
Jangan kau menangis di hadapan saya, jangan. Atau Asilmi mengatakan, wahai Tuhan, sesungguhnya yang kutangisi itu bukanlah terhadap harga yang kau sampaikan kepada saya. Yang kutangisi itu adalah saat ini dirimu dengan diriku, kita sama-sama berstatus hamba Allah. Saat ini, saat kuserahkan pakaian milikku kepadamu, kau begitu lihai, kau begitu ahli di dalam melihat kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pakaian. Ketahuilah wahai Tuhan, yang kutangisi saat ini adalah yang hari ini, yang saat ini aku menganggap solatku yang sudah kulakukan adalah solat paling terbaik di dalam tahun ini. Ibadah puasaku yang kulakukan seumur hidupku, aku merasa itulah ibadah puasa yang paling baik. Pahala sedekahku yang kulakukan, yang kuinfakkan, aku merasa itulah pahala infak terbaik yang kulakukan. Kalau hari ini kamu sebagai hamba Allah mampu menilai kekurangan-kekurangan itu, bagaimana esok di yaumil qiyamah? Bagaimana esok di yaumil qiyamah? Aku akan menghadapi ketika aku merasa kualitas ibadahku selama hidup kulakukan itu yang paling istimewa dan terbaik, ternyata esok di sisi Allah tidak bernilai. Ternyata apa yang sudah kuserahkan kepada Allah itu semuanya tidak memiliki kualitas. Yang sudah kuserahkan kepada Allah ternyata tidak bernilai. Kemana aku harus mengadu? Kemana aku harus berjalan? Dengan seluruh nasib ibadah yang sudah kulakukan, yang hari ini aku merasa baik-baik saja. Puasa yang kulakukan sebulan penuh. Ibadah yang kulakukan setiap malam, saya hadir di dalam masjid untuk sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih secara berjamaah, kemudian witir juga kulakukan secara berjamaah, dilanjutkan lagi dengan 10 yang akhir. Aku ada melaksanakan iktikaf, kuperbanyak bacaan Al-Quranku, kuperbanyak zikirku ketika masuk daripada bulan Ramadan. Ternyata pada akhir daripada Ramadan tersebut, yang hari ini kita semua sedang mempersiapkan paket itu, Pak. Hari ini, siang ini, detik ini kita sedang mempersiapkan paket itu. Kita sedang mempersiapkan parcel ini akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita berbuka puasa, ketika nanti malam mulai terdengar takbir, maka pada ketika itu kita sudah kirimkan apa yang sudah kita lakukan selama sebulan penuh. Bagaimana seandainya paket yang kita bingkiskan itu, yang kita anggapi itu paling istimewa, paket yang kita anggap itu yang paling sangat berkualitas, yang paling mahal, ternyata ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitkan dengan sebab-sebab yang kita lakukan, kita tanpa ada membuang daripada noda-noda di dalam hati kita, penyakit-penyakit hati kita, kita tanpa ada mengimbangi daripada lisan kita. Mungkin lisan kita masih sering menyakiti perasaan orang lain. Mungkin sikap kita masih banyak yang membuat orang lain tersinggung. Itu kita tidak melakukan introspeksi diri. Maka nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu tidak akan memiliki kualitas yang baik esok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kutangisi. Inilah yang menyebabkanku menjadi khawatir bagaimana esok yang hari ini kita selalu merindukan yang namanya surganya Allah. Ternyata untuk masuk pun kita tak layak. Karena kenapa? Terhadap apa yang kita lakukan masih dalam keadaan yang sama. Ibadah yang kita lakukan selesai daripada Ramadan, ya kembali lagi seperti sebelumnya. Maka yang disebutkan akhir Ramadan seperti ini merupakan musibah bagi umat Muhammad. Musibah bagi umat Muhammad. Tidak ada lagi di mana semua doa diijabah oleh Allah. Kemudian semua kebaikan mudha'afah dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian azab diringankan, dihapuskan oleh Allah.
Kapan lagi kita akan menerima itu? Kapan lagi kita akan merasakan itu? Tidak ada. Kita mungkin layaknya manusia. Kita akan bersedih dengan kepergian Ramadan. Tapi perlu diketahui, Ramadan itu meskipun kita tangisi, dia akan kembali. Ramadan akan kembali tahun depan. Namun yang kita perlu sadari adalah ketika Ramadan itu kembali, ada nggak kita di dalam Ramadan tahun depan? Ramadan sudah pasti kembali. Cuma diri kita, adakah masih diizinkan oleh Allah untuk hadir pada Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bahan renungan terakhir bagi kita. Ini kesempatan kita untuk mengucapkan kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua kita ini punya salah. Kita punya silap. Kita punya jahat. Kita punya keburukan. Kita punya aib. Hari ini kenapa seseorang itu mulia dilihat oleh manusia yang lain? Kenapa dia mulia? Sebab Allah tutup aib dia. Bersyukur kita hari ini. Semua aib yang kita miliki itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Inilah bukti kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Kita ini semua punya aib. Kalau seandainya aib itu dibuka, maka mulai detik ini, mulai hari ini, nggak ada lagi orang yang mau memuliakan kita. Nggak ada lagi orang yang mau menghormati kita. Nggak ada lagi orang yang mau segan dengan kita. Karena kenapa? Nampak aib-aibnya semua. Cuma kenapa hari ini ketika aib itu berada pada diri kita, kita lupa untuk memperbaiki dan menutup rapat-rapat aib itu dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Namun kita terlalu sibuk melihat sobekan-sobekan baju orang lain. Kita terlalu sibuk dengan aib-aib yang dimiliki oleh orang lain, sehingga terus kita tidak mempersiapkan hati kita untuk kembali dalam selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Jumat terhormat, ini menjadi Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ibadah setelah daripada Ramadan ini tetaplah sama. Solat 5 waktu yang kita kerjakan tetap dengan waktu yang sama. Cuma kembali kepada diri kita. Waktu yang sama itu sebagaimana kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Kita senantiasa memanage waktu itu, begitu azan memanggil, kita langsung masuk ke dalam masjid. Ini kita buktikan. Ketika selesai daripada Ramadan, mulai esok kita akan buktikan. Mulai masuk nanti malam Isya, kita buktikan itu. Apakah kita tetap golongan orang-orang yang bertahan dengan keadaan di bulan Ramadan ataukah tidak. Itu kita menghitung diri sendiri. Kita melihat kepada diri sendiri. Seandainya mulai nanti malam Isya sudah mulai, kita malas-malasan, subuh malas-malasan, zuhur, asar dan seterusnya, menandakan kita jauh daripada keberhasilan di dalam Ramadan. Tapi bila mana terus meningkat, maka ketahuilah kita berhasil dalam Ramadan. Karena pada hakikatnya laisal id bilibasin jadid walakinnal id bi taatin yazid. Lebaran itu pada hakikatnya bukanlah karena kita pakai pakaian baru, kain sarung baru, peci baru, mungkin dengan kendaraan yang baru, bukan seperti itu. Namun pada hakikatnya walakinnal id bi taatin yazid. Pada hakikatnya hari raya itu setiap hari dimiliki oleh setiap manusia yang beriman kepada Allah, yang mampu bi taatin yazid, yang terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan kali ini, dan Allah juga izinkan kita mudah-mudahan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah,
أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.